Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kaji kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan kembali materi kita bersiap menuju Id Mubarak. 2 hari lagi insya Allah kita memasuki Idul Fitri, hari kemenangan bagi orang yang beriman yang telah menjalani puasa selama 1 bulan. Ia telah sukses kembali kepada fitrahnya manusia. Sehingga siapapun yang menjalani hidup berdasarkan fitrahnya, maka ialah orang yang sukses. Fitrah manusia dalam hal ini kemarin kita sampaikan, dari hari yang pertama adalah bersih. Bersih jiwa, bersih hati, fikir, dan seterusnya. Fitrah yang kedua adalah benar. Fitrah yang ketiga adalah lurus. Sekarang yang keempat, fitrah yang keempat adalah jujur. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia, jujur adalah ruh agama. Dengan jujur itu, sikap jujur itu akan sampai pada esensi agama. Jujur itu apa toh? Senyatanya. Senyatanya. Suatu kisah. Pada suatu hari ada seseorang yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Wahai Muhammad, saya akan masuk Islam. Namun saya belum bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk saya. Saya masih senang judi, mabuk, mencuri, zina. Bolehkah saya masuk Islam? Rasulullah menjawab, boleh. Syaratnya kamu harus jujur. Maksudnya, setiap kali kamu melaksanakan sesuatu itu, kamu harus menyampaikan secara jujur, senyatanya kepadaku. Cuma itu ya Muhammad? Ya. Gampang betul beragama? Ya. Jalani itu. Meskipun saya masih bermabuk ria, mencuri, menipu, zina, ya. Meskipun semua itu kamu lakukan, yang terpenting kamu melapor kepadaku setiap kamu melakukan itu dengan jujur.
Oke, kalau seperti itu Muhammad, aku masuk Islam. Aku akan jujur mengatakan kepadamu apa adanya, senyatanya. Ibu, bapak saudara sekalian, apa yang disampaikan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadikan orang jahiliyah tadi dengan entengnya ia menyatakan masuk Islam selama ia masih boleh melakukan sesuatu yang dilarang tadi. Hanya dia disyaratkan oleh Rasulullah, setiap kali ia melakukannya itu, ia harus jujur kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, akhirnya orang tersebut melakukan hari demi wahai Muhammad, saya tadi malam mencuri loh. Rasulullah menjawab, tidak apa-apa. Namun besok jangan lagi ya. Ya, cukup tadi malam mencurinya. Besok tidak usah lagi mencuri. Hari yang kedua, wahai Muhammad, saya kemarin udah gak mencuri. Namun saya tadi malam itu menipu orang. Rasulullah menjawab, tidak apa-apa. Ya, kemarin sudah gak mencuri toh. Nanti besok lagi jangan menipu. Cukuplah menipumu itu yang terakhir pada tadi malam. Ya Rasul, ya Muhammad, saya tadi malam mabuk. Terus disampaikan. Sudah bagus. Kamu sudah tidak mencuri, sudah tidak menipu. Namun kamu tadi malam mabuk. Tolong besok jangan lagi mabuk. Cukuplah mabukmu pada hari ini. Siap 86 ya Rasul. Nah, mungkin gitu ya. Ya Muhammad kan begitu ya. Cepat. Akhirnya apa? Terus satu demi satu ditinggalkan. Sampai ketika sudah ditinggalkan semua perangai yang buruk itu, ia berpikir kembali. Masa di dalam beragama saya hanya menyatakan yang buruk-buruk? Kalau seperti itu, sesuai arahan Muhammad, semua kebiasaan yang buruk aku akan tinggalkan. Masya Allah. Jujur, itulah ruh agama. Karena apa? Dengan jujur itu orang tidak ada yang tertipu. Karena apa? Senyatanya kita mau jual beli, jujur, Pak, Ibu, ini barangnya agak buruk karena udah diseleksi, maka harganya saya turunkan. Mohon maaf ya, ini seperti itu adanya. Sehingga kan jelas pembeli sudah melakukannya. Bapak, ini sudah saya seleksi, yang baik-baik ini, buah ini yang baik, yang busuk sudah saya singkirkan, maka ini harganya saya hargai lebih tinggi daripada ini. Silahkan Bapak Ibu memilih yang mana. Kalau yang sudah saya seleksi harganya sekian, kalau yang belum saya seleksi harganya lebih murah. Silahkan Ibu, Bapak mau mengambil mana? Pilihan yang mana? Mau membeli ini. Nah, itulah. Ya, itulah jujur. Dan agama ini, ya, agama ini menuntun kita untuk jujur. Jujur. Ya. Memang disitulah. Puasa ini kan diajari kita untuk jujur. Jujur. Kita nggak tahu loh Bapak Ibu sekalian. Ketika kita puasa, yang tahu itu hanya kita dengan Allah.
jujurnya kita di dalam melaksanakan ibadah puasa ini menuntun kita akan menjadi tabiat yang sudah biasa. Pembiasaan yang baik akan terinstal kepada diri kita. Maka menurut sebuah riset, suatu kebaikan itu ternyata akan benar terinstal pada dirinya ketika kebaikan itu atau perilaku itu dilakukan dalam 30 hari. 1 bulan itu terinstal. Ya. Sehingga bisa kita bayangkan ketika kita bersih sikap kita, benar perangai kita, jalan hidup kita, ya, kemudian lurus di dalam mengambil tindakan-tindakan, kemudian kita jujur di dalam kehidupan, maka ini sesungguhnya sudah merupakan jalan yang akan kita menuju kepada Aid yang mubarak. Kembalinya kita kepada fitrah manusia namun mubarak. Apa itu? Berkah. Ibarat itu 5 hal fitrah manusia tadi. Ya, bersih, benar, lurus, jujur, dan yang terakhir peduli. Besok kita sampaikan, ya, BBLJP. Bersih, benar, lurus, jujur, dan peduli. Sehingga dengan adanya kejujuran kita hidup, maka akan sampai kepada terminal, ya, sampai kepada tujuan yang benar, yakni menuju Aid yang mubarak. Fitrahnya kembali kepada fitrah manusia, yang dari fitrah manusia itu terus berkembang. Karena itu merupakan benih. Sama toh, ketika seseorang itu berhaji, hajinya itu mabrur. Akan mabrur ketika apa? Ketika tata nilai benih-benih yang didapat selama beribadah haji tumbuh. Ketika ia sudah pulang. Setelah tumbuh, berkembang, berbuah. Sehingga buah dari kejujuran, buah dari lurusnya akidah, benarnya jalan hidup, bersihnya sikap kehidupan, itu semuanya akan tumbuh. Dan itulah yang disebut dengan haji mabrur bagi yang berhaji. Sehingga mabrurnya haji itu tidak ketika di Arab. Karena proses itu. Proses. Ya kadang-kadang kan informasi yang kurang pas begitu ya. Saya pernah ditanyai, Pak Joko, saya punya teman yang sudah berhaji, mabrur lagi. Namun sekarang korupsi, Pak, bagaimana itu? Ini kan paham yang kurang tepat. Namanya mabrur itu ya bukan saat di Mekah, Madinah, namun justru bagaimana sikap beliau, siapapun mereka, terus berkembang kebaikannya setelah pulang dari haji. Sehingga Rasulullah menyatakan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Sehingga dengan demikian ya, bahwa mabrur itu adalah sampai mati, menjaga kebaikannya, kemuliaannya sampai mati, sehingga ia tetap di dalam kebaikan, tetap di dalam kemuliaan. Itulah haji yang
mabrur, jujur senyatanya di dalam kehidupan. Semoga kita menjadi orang-orang yang jujur dalam kehidupan ini, sehingga Allah akan merahmati kita, menuntun kita menuju sukses yang lebih baik lagi. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.